Manfaat tidak menerima. Nah, untuk judul kali ini ya. Jadi judulnya agak paradoks ya. Karena pada umumnya adalah orang itu disuruh untuk menerima. Nah, ini ternyata disuruh untuk tidak menerima karena ternyata tidak menerima itu juga ada manfaatnya seperti itu. Nah, apa saja manfaat dan kegunaan tidak menerima atau ketidakterimaan? Mari kita ulas ya seperti itu. Oke, dari satu-satu ya. Nah, sebetulnya kehidupan ini adalah harmoni ya. Jadi seimbang ya. Sebetulnya kehidupan itu seimbang. Tetapi yang dimaksud dengan keseimbangan adalah ada hitam dan ada putih. Ya. Di balik yang hitam ternyata ada yang putih, di balik yang putih ternyata dibutuhkan warna hitam. Jadi semuanya adalah seimbang ya. Nah, itu dasarnya ya. Jadi tidak ada hal yang tidak berguna ya. Tidak ada hal yang tidak berguna di dunia ini ya. Semuanya berguna. Nah, oleh karena itu semua sifat, semua bentuk, semua apapun sebetulnya dibutuhkan ya. Tidak ada yang dibuang sebetulnya, tinggal hanya menggunakannya secara tepat sasaran ya. Tepat sasaran. Oke. Nah, ketidakterimaan ini juga punya kekuatan dan punya manfaat yang tidak kalah dengan penerimaan sebetulnya. Jadi dalam hidup ini tidak hanya dibutuhkan penerimaan, juga dibutuhkan ketidakterimaan. Nah, kalau penerimaan ya. Penerimaan ya, itu adalah berfungsi untuk menjadikan kita bahagia ya. Bahagia. Jadi menerima itu membuat kita bahagia sebetulnya. Ya, ini adalah kekuatan dari penerimaan. Nah, kemudian kekuatan dari tidak terima ya, itu juga punya kekuatannya sendiri-sendiri ya. Tujuannya ada dan ada kekuatan sendiri-sendiri. Tidak terima ini berfungsi untuk menjadikan kehidupan lebih maju ya, untuk menjadikan bergerak ya, ada kemajuan, ada pergerakan ya, ada peningkatan ya. Itu yang dibutuhkan oleh ketidakterimaan sebetulnya, atau manfaat dari ketidakterimaan. Nah, ini saya kasih contohnya ya. Jadi begini, saat kita bayi, kita tidak bisa apa-apa ya. Nah, ketika sang bayi ini menerima kondisinya yang tidak bisa apa-apa, ya tidak mau belajar untuk berjalan, dia tidak mau belajar untuk merangkak ya, tidak mau berjalan untuk tidak mau berubah ya, dia tidak mau berubah, dia menerima kondisinya yang seperti itu ya, menerima dengan total, maka dia nggak akan bisa berjalan, dia tidak akan bisa bergerak, dia tidak akan bisa berkata-kata karena dia tidak mau usaha. Dia menerima kondisinya yang tidak bisa bicara misalnya, ya akan menjadi stuck ya, akan menjadi berhenti di situ saja, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan apa-apa ya. Makanya ketidakterimaan itu juga merupakan sebuah power ya, sangat luar biasa, karena ini membuat semuanya menjadi maju, meningkat, berubah dan sebagainya ya. Tinggal Anda untuk bisa membuat rasa ketidakterimaan ini sesuai dengan porsinya atau pas, tepat sasaran ya. Semuanya kalau pas itu enak ya, seperti itu. Semuanya harus tepat sasaran, tidak terlalu berlebih, tidak kekurangan ya. Menggunakan kekuatan penerimaan secara tepat, menggunakan kekuatan ketidakterimaan secara tepat, secara pas ya, perfect, seperti itu. Itu contohnya adalah bayi. Yang kedua, contohnya adalah ketika orang menerima kondisinya yang sekarang
dilahirkan, kemudian setiap hari bekerja, kemudian melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa dia mempertanyakan hidupnya untuk apa. Dia tidak punya pertanyaan apa-apa, dia hanya menerima kondisinya seperti ini. Menjadi manusia yang hanya kerja, makan, tidur, kemudian bertumbuh, kemudian mati, seperti itu. Jadi lahir, mati. Maka dia tidak akan menjadi apa-apa ya. Karena dia menerima kondisinya. Dia tidak pernah mempertanyakan apapun, apalagi termasuk inti dari jati dirinya. Ya, inti dari jati dirinya. Dia tidak pernah mempertanyakan apapun ya. Sehingga dia menjadi dia menjadi ini, tidak ada perubahan apapun. Ya hanya itu aja ya. Hanya itu aja, tidak mau mencari jati dirinya, tidak mau berusaha untuk menemukan hakikat dari dirinya seperti itu, sehingga dia menerima apa adanya ya begitu-begitu saja. Dia tidak akan menemukan apapun tentang jati diri seperti itu. Taunya ya dia manusia, kemudian dia hidup, kemudian mati seperti itu. Bekerja, punya anak, hanya itu aja ya. Tidak pernah tidak terima dengan kondisinya, tapi dia total menerima, jadinya malah tidak tahu apa-apa seperti itu. Ya, tidak pernah. Oke, itu dalam hal bidang spiritual ya. Nah, dalam hal kehidupan juga sama. Kalau Anda dalam posisi di bawah ya, dan Anda hanya menerima di situ, Anda ikhlas menerima di situ dalam kondisi Anda yang di bawah ini, maka tidak akan ada sebuah perubahan apa-apa ya, karena Anda menerima, Anda melakukan penerimaan, Anda ikhlas di situ, ya nggak akan mungkin Anda bisa berubah dari sini ke atas seperti itu ya, karena Anda menerima kondisi Anda akhirnya tidak berubah seperti itu. Sama dengan misalkan orang sudah ini ya, dia sudah nyaman berjalan, mungkin orang dulu ya nyaman berjalan, dia nyaman berjalan, udah berjalan aja enak, punya kaki, dikasih Tuhan punya kaki. Maka kita sampai hari ini tidak akan pernah menemukan motor ya, sampai hari ini ya, kita tidak akan pernah menemukan teknologi yang disebut motor ya, karena orang bosan jalan, karena orang ingin meningkat, mungkin ingin kecepatan, mungkin tidak capek ya, di samping kecepatan tidak capek dan sebagainya, karena tidak terima ya, dari ketidakterimaan, ingin beda, ingin bertumbuh, ingin lebih, ingin fasilitas yang lebih, maka disitulah muncul teknologi ya, dibutuhkanlah motor seperti itu, sehingga motor menjadi sesuatu hal yang penting dan kemudian tercipta, terjadilah penciptaan di situ ya. Tidak ada pernah mobil, rumah. Kalau Anda sudah makanya manusia itu sebetulnya dikasih fasilitas yang luar biasa ya, cipta rasa dan karsa seperti itu. Kalau sampai hari ini tidak pernah ada orang yang punya impian atau menginginkan sebuah kondisi di mana malam hari menjadi terang ya, malam hari menjadi terang, maka sampai hari ini Anda tidak akan pernah bisa mengerti atau bertemu dengan yang disebut dengan listrik dan lampu ya. Tidak akan pernah ada teknologi ke sini kalau semua orang menerima kondisinya seperti itu. Itu dalam hal bidang teknologi ya, banyak sekali hal ya. Ini dalam hal ekonomi ya. Dalam hal ekonomi sama saja. Ketika Anda nyaman jadi karyawan, jika Anda sudah cocok dan menikmati kondisi Anda yang mungkin jadi orang-orang biasa ya, Anda sudah nyaman menerima istilahnya Jawa itu ya, trimo ing pandum istilahnya. Hanya di sini Anda di bawah ini, tapi Anda sudah nyaman, Anda menerima di sini dengan pekerjaan Anda, dengan
kondisi Anda di sini dengan gaji Anda yang sebegitu, maka Anda tidak akan pernah bisa menjadi orang yang berbeda, atau Anda tidak pernah bisa menemukan sebuah kondisi yang ada di sini, yang ada di atas ini ya. Mungkin gajinya berapa, yang asalnya 3 juta, tidak akan mengenyam gaji 100 juta misalkan. Karena Anda sudah nyaman di sini ya, di titik ini. Jadi ketidakterimaan itu sebetulnya juga perlu ya, bukan tidak penting ya. Jadi Tuhan tuh membuat semuanya itu sebetulnya bukan tidak ada gunanya. Ini ada gunanya semua ya, kalau Anda bisa menggunakannya secara tepat tadi ya, secara pas. Kalau apapun tuh kalau pas itu enak ya. Jadi tidak ada yang dibuang di dunia ini, sebenarnya semua berfungsi, cuman pas saja. Tidak ada yang perlu dibuang sebetulnya. Seperti itu. Nah, dalam hal ekonomi juga, ketika karyawan itu sudah cocok di sini, atau Anda misalkan menjadi seorang orang yang punya bisnis ya misalnya, atau punya usaha lah istilahnya. Kalau Anda nyaman dengan pekerjaan Anda dan Anda sudah cukup di situ, Anda nggak akan bisa jadi bos. Anda nggak akan pernah punya karyawan ya, punya karyawan banyak di dalam satu lokasi ya, atau satu pabrik. Anda nggak akan pernah punya pabrik misalkan, nggak pernah punya pabrik. Kenapa? Karena Anda sudah nyaman di titik ini ya, dengan melakukan sendiri, berjualan sendiri, semuanya dilakukan dengan sendiri. Itu sudah nyaman bagi Anda, maka Anda tidak akan menemukan sebuah pola ya. Dari ketemunya sebuah pola ini karena Anda merasa tidak nyaman, Anda merasa penat kalau kerja sendirian, Anda merasa ketika itu dilakukan sendirian itu gajinya kecil dan sebagainya ya. Maka ketika Anda punya keluhan-keluhan atau ketidakterimaan yang begitu banyak tadi ya, sehingga memunculkan pemikiran bahwa Anda harus menggunakan pola, Anda harus menemukan sebuah pola. Bagaimana caranya misalkan Anda gajinya besar tetapi Anda malah justru tidak bekerja, atau pekerjaannya malah jadi ringan seperti itu. Nah, kan kerjaannya lebih ringan, gajinya lebih besar ya. Seperti itu ya contohnya ya. Sehingga di sini yang dibutuhkan adalah ketidakterimaan, tidak menerima dengan kondisi Anda, sehingga Anda membutuhkan pola. Nah, dari pola itulah muncul yang disebut dengan teknologi ya, muncul teknologi, muncul sistem ya. Dalam hal bisnis itu ada namanya sistem bisnis. Ada lagi istilahnya adalah autopilot ya, autopilot ya. Karena ini sebetulnya dari ketidakterimaan ya, sehingga dia membuat ide bisnis itu harus jadi autopilot ya, seperti itu. Atau Anda mungkin tidak nyaman ketika, atau tidak terima ketika Anda bekerja ya. Bagaimana caranya agar tidak bekerja, kan seperti itu akhirnya. Tetapi penghasilan Anda justru naik. Nah, bagaimana caranya? Sehingga kemudian muncullah ilmu yang disebut dengan investasi ya. Investasi, uang yang bekerja ya. Jadi bukan orangnya yang bekerja ya, uang bekerja ya, untuk menghasilkan lebih banyak uang gitu ya, lebih banyak uang ya, seperti itu. Jadi uang bekerja untuk menghasilkan lebih. Lah orangnya gimana? Orangnya ya istirahat seperti itu. Orangnya santai. Nah, munculnya pemikiran-pemikiran ini disebabkan oleh ketidakterimaan ya. Kalau Anda menerima, Anda nggak akan bisa maju atau bisa menemukan sebuah titik di mana ada sesuatu yang lebih enak, atau sesuatu yang lebih spesial, atau sesuatu yang lebih tinggi, atau sesuatu yang lebih luar biasa seperti itu ya, lebih luar biasa seperti itu. Anda nggak akan ketemu ya.
dengan kondisi yang seperti itu karena Anda sudah nyaman di titik bawah sini ya, sesuai dengan kondisi Anda. Seperti bayi tadi yang ketika dia nyaman di sini maka dia tidak akan menemukan dia tidak akan bisa berjalan, dia tidak akan bisa merangkak, dia tidak akan mau melakukan apapun ya. Jadi penerimaan ya itu fungsinya untuk membuat kita bahagia seperti itu ya. Sedangkan ketidakterimaan berfungsi untuk membuat kita maju ya, meningkat, naik, lebih istimewa ya, membuat kita menjadi aktif, membuat kita menemukan ide-ide, menemukan konsep-konsep baru yang lebih powerful lagi, menemukan cara-cara baru yang lebih tidak biasa ya, tidak biasa ya. Ini dari hasil dari ketidakterimaan ya. Jadi sebetulnya ketidakterimaan itu penting ya, dalam hal apapun ini ya, dalam hal apapun, bahkan dalam hal spiritual ya. Dalam hal spiritual pun sama. Hampir semua orang yang tercerahkan itu diawali dari investigasi ya, dari investigasi, mempertanyakan karena tidak terima hidup ini untuk apa, kemudian tujuannya apa, aku ini siapa ya, mempertanyakan terus. Makanya ada kalimat who am I ya, who am I, who am I, sehingga kemudian ini menjadi sesuatu teknik ya. Who am I ini menjadi teknik yang sangat tenar sekali yang dikeluarkan oleh siapa itu, lupa namanya, orang India itu ya. Seperti itu. Jadi munculnya satu teknik tersebut karena ketidakterimaan, termasuk who am I tadi ya. Who am I ini adalah teknik investigasi ke dalam ya, teknik investigasi. Jadi semua diawali dari investigasi ya kalau dalam hal spiritual ya. Dan investigasi itu menandakan adalah ketidakterimaan sebetulnya, wujud dari ketidakterimaan ya, karena merasa ada kekosongan ya. Jadi kosong, kekosongan dalam hal batin, makanya kemudian orang mencari. Nah, setelah pencarian selesai baru akan ketemu ya, seperti itu. Oke, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Oke, thank you, selamat malam.